Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan berkisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Jumlah manusia semakin bertambah. Manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama menyembah berhala, golongan kedua menyembah benda langit, dan golongan ketiga menyembah raja. Kala itu adalah seorang raja Namrud yang sangat berkuasa dan kejam di negeri Babilonia. Pada suatu malam, raja bermimpi akan datang seorang bayi laki-laki yang akan menguasai kerajaan dan menghancurkan kerajaannya. Tentu saja mimpi itu membuat Raja Namrud merasa gelisah. Keesokan harinya, dia memerintahkan kepada prajurit untuk segera membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di negeri Babilonia. Di suatu daerah, hiduplah sepasang suami istri yang merasa khawatir akan perintah raja itu. Karena si istri sedang mengandung, akhirnya istri memutuskan untuk berhijrah sementara kedua sampai kelahiran bayinya. Dari kelahiran bayinya itu, dia melahirkan seorang bayi laki-laki. Sang istri merasa ketakutan kalau bayinya dibunuh oleh raja, dan mereka memutuskan untuk tinggal lebih lama lagi di luar. Tahun berganti tahun, negeri Babilonia sudah aman. Azar, ayah sang nabi, mulai membawa mereka pulang ke rumah. Mereka berkumpul sangat bahagia. Sejak saat itu, Ibrahim mengetahui kalau ayahnya adalah seorang pembuat patung berhala yang sangat terkenal. Suatu saat, Nabi Ibrahim bertanya, "Ayah, itu apa?" Sambil tersenyum, Azar menjawab, "Oh, itu patung." "Dari apa patung-patung itu dibuat?" "Itu dari kayu zaitun, itu dari kayu." "Kalau kenapa telinga patung itu besar?" Telinga besar menandakan bahwa dia adalah mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim semakin bingung. "Patung itu indah," kata Azar, "akan tetapi dia tidak bernafas dan dia tidak punya." Nabi Ibrahim bertanya, "Kalau patung itu tidak bernafas, bagaimana bisa dia memberikan kita nafas?" Ayah marah dan menghukum Nabi Ibrahim. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim membenci patung itu. Akhirnya dia terus bertanya, "Siapa Tuhan kita sebenarnya?" Singkat cerita, Allah memberikan petunjuknya. Nabi Ibrahim diberikan petunjuk bahwa dialah Allah yang paling patut disembah. Dialah Allah satu-satunya yang Maha Esa. Nabi Ibrahim melancarkan dakwahnya, karena pada saat itu juga Nabi Ibrahim diangkat menjadi nabi dan rasul. Akan tetapi sang ayah tidak menyukainya, dan tidak ada satu umat pun yang mau mengikutinya. Ayah Nabi Ibrahim merasa marah. "Apakah kau tidak menyukai Tuhanku? Jika kau terus berdakwah, pergi kau dari rumahku." Nabi Ibrahim pergi dari rumahnya. Tapi sebelum dia pergi, dia menyelinap masuk ke dalam rumah patung berhala punya Raja Namrud. Dia menghancurkan semua patung-patung dan menyisakan satu yang besar. Dia menancapkan kapak di punggungnya. Nabi Ibrahim pergi. Tak seberapa lama, Raja Namrud mengetahui keadaan. Dia marah. Dia memerintahkan kepada prajurit untuk segera mengusir menangkap Nabi Ibrahim dan mengusir dari kota itu. Prajurit segera menangkap Nabi Ibrahim. Lalu Raja Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, bukankah kau yang menghancurkan patung-patung berhala itu?" Raja Namrud bertanya berkali-kali. Akhirnya Nabi Ibrahim menjawab, "Tanyakan saja pada patung yang besar itu. Barangkali dia tahu, atau barangkali dia yang merusak semuanya." Dengan jawaban itu, Raja Namrud makin marah. Dia segera memerintahkan untuk mengumpulkan kayu dan segera membakar Nabi Ibrahim. Kayu segera dikumpulkan, api berkobar sangat cepat.
Ibrahim tak gentar, dia terus menyebut asma Allah. Masyarakat merasa senang. Api berkobar cepat. Masyarakat mengira Nabi Ibrahim akan terbakar hangus. Dan itu setelah api padam, ternyata Nabi Ibrahim tidak terbakar sedikitpun. Allah memberikan pertolongannya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Akan tetapi Nabi Ibrahim sadar kalau tidak ada satu umat yang mengikutinya. Dan Nabi Ibrahim akhirnya berhijrah. Dia ditemani oleh 2 orang, Siti Hajar yang akan menjadi istrinya dan Lut yang akan menjadi Nabi Allah SWT. Dari kisah itu kita bisa belajar bahwa pertolongan Allah akan datang tepat waktu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.